Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman pada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan satu di antara kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Moga-moga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan tambahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga menjadikan satu semangat untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus kita meningkatkan rasa mahabbah kita dengan memperbanyak membaca sholawat, mengikuti tuntunannya, yang semata-mata semua itu menjadi sarana wasilah kita untuk bisa mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita semua akan mendapatkan panggilan, 3 panggilan Allah untuk kita semuanya. 2 yang pasti untuk kita, yang satu hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan itu yang pertama adalah panggilan azan. Allah memanggil kita semuanya. Dengan azan itu kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Itu hanya sebagai rasa rahman rahimnya Allah kepada kita. Sebenarnya tanpa diingatkan dengan azan, sholat itu tetap jadi satu kewajiban kita. Tapi dengan rahman kasih sayangnya Allah, hambanya ini diingatkan, dipanggil dengan panggilan azan. Tinggal seberapa kita mempedulikan, seberapa kita perhatian atas panggilan itu. Yang hari ini godaannya sungguh luar biasa. Mungkin panggilan azan dengan panggilan HP hari ini menjadi hal yang berat. Mana yang didahulukan? Ya, lihat situasi. Kalau azannya masih panjang, ya HP-nya dulu. Ya, panggilan yang pertama ini sungguh sangat menentukan hidup dan kehidupan kita untuk bisa sukses menuju panggilan yang berikutnya. Sehingga ayat Al-Quran memberikan keterangan, aqimis sholat, tegakkan sholat, bukan laksanakan sholat. Yuqimuna sholat, tegakkan sholat.
Ini butuh satu perjuangan, butuh satu keteguhan keimanan yang ada pada diri kita. Sehingga manakala seseorang itu mampu melaksanakan sholat itu dengan baik, maka pada dirinya akan mempunyai satu mentalitas karakter. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mampu mensolatkan diri kita dengan baik, maka insya Allah kita akan mempunyai mental tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita akan peka, tidak mau melaksanakan sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Artinya bagi kita ini ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Kita ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, jalan yang lurus, dengan cara bagaimana seseorang itu mau menegakkan sholatnya dengan baik. Dari bentangan waktu sholat, misalnya subuh itu dari jam 4:18 sampai jam sekian, taruh jam misalnya jam 5:15 atau jam 5:30 itu masih masuk subuh. Orang yang sholat di akhir waktu dengan di awal waktu, tengah waktu, secara fikih sah, karena masih dalam bentangan waktu sholat subuh. Tetapi kan kita diminta oleh Allah ayyukum ahsanu amalan. Di antara bentangan waktu ini ada waktu yang terbaik yang harusnya persembahkan untuk Allah. Jika Rasulullah menyampaikan afdhalus sholat as-sholatu ala waqtiha. Sholat yang terbaik waktunya itu adalah dilaksanakan tepat pada waktunya. Wa afdhalus sholat as-sholatu jamaah. Dan sebaik-baiknya sholat yaitu ketika melaksanakan tepat waktu, kemudian berkenan untuk sholat jamaah. Nah, itu namanya seseorang mau meningkatkan, mau memperbaiki kualitas sholatnya. Ini panggilan yang pertama. Jadi ini sangat menentukan pada tahap panggilan berikutnya. Panggilan kedua yang memang belum semua orang dipastikan bisa memenuhi panggilan ini. Kita sering mengatakan ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yakni panggilan haji. Al-Quran menyatakan wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina hajjin amin. Haji itu panggilan. Kenyataannya yang bisa berangkat itu seharusnya hanya mereka orang-orang yang kaya, yang mempunyai harta yang banyak. Tapi kenyataannya orang yang pergi haji itu hampir rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Dan insya Allah saudara kita di Kabupaten Jombang besok hari Senin tanggal 27 akan berangkat melaksanakan panggilan Allah yang berupa ibadah haji. Di Jombang sempat menjadi berita bagaimana seseorang itu parkir yang di depan Undang itu, dia berangkat haji. Padahal yang kaya banyak. Mengapa yang kaya tidak berangkat? Karena belum dipanggil sama Allah. Di Ponorogo viral pergi haji seorang pasukan kuning, dia diantar ke pendopo naik gerobak sampahnya
Padahal yang kaya masih banyak dan banyak sekali, tapi Allah memanggil adalah si pasukan kuning. Itu artinya hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan panggilan. Tetapi kita bisa dan harus mempunyai keinginan rasa untuk bisa melaksanakan haji, karena haji itu adalah bagian dari rukun Islam yang kelima. Beliau menanam rasa keinginannya begitu lama. Minimal kita punya niatan kepingin untuk bisa pergi haji. Tinggal kita mau serius apa tidak merawat keinginan itu terus menerus. Juru parkir itu ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk butuh waktu yang sekian lama. Setiap hasil kerjanya sehari langsung dibagi dua, satu separuh untuk dicelengi untuk persiapan pergi haji, separuh lagi dibuat untuk menopang kehidupannya. Ini butuh perjuangan. Mereka kena lebaran, kena puasa, celengannya tetap aman, gak dosa-atik, demi rasa cintanya kepada Allah, berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan cerita haji sungguh banyak dan memang didominasi mereka-mereka yang ekonomi menengah ke bawah. Maka ini menjadi satu fenomena yang harus menjadi tauladan bagi kita, bagaimana pentingnya seseorang itu serius dengan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi minimal kadang ketika disampaikan rasa mau haji, dibuat makan sehari-hari aja susah, kita tidak boleh berkomentar semacam itu, karena ini adalah bagian dari rukun Islam yang kelima. Rukun, sesuatu yang tidak terpenuhi, kalau itu rukun maka tidak sah. Sholat kita, kalau rukun sholat itu tidak terpenuhi, maka sholat kita jangan tidak sah. Apakah Islam kita juga begitu? Wallahu a'lam. Yang terpenting bagaimana kita mempunyai rasa untuk berkeinginan melaksanakan ibadah haji, dan kemudian rasa itu kita jaga, kita paksa dengan menabung, kita paksa untuk merawat rasa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa itu kita jaga benar, Allah punya jurus yang namanya kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada hal yang bisa menghalangi kehendak Allah. Di Jombang punya cerita tentang haji itu yang sangat fenomenal. Itu adalah yang dulu di era tahun berapa itu kita mungkin mengenal namanya Haji Nunut, orang Trawasan Sumobito. Begitu rasa inginnya naik haji, dia datang ke orang-orang yang habis pulang haji, minta cerita, datang ke cerita, ternyata itu dipelajari. Akhirnya dia nekat ketika musim haji, perginya ke Juanda, pakai atribut haji, sudah akhirnya naik, ikut bisa bergabung dengan jamaah haji yang berangkat ketika itu. Dan karena tidak bawa dokumen apa-apa, kursi pesawat sudah sesuai dengan nomor paspor yang ada, dikasih nomor kursi sekian juga. Dia kan tidak punya, akhirnya tidak dapat duduk.
ketahuannya pesawat sudah naik ke atas, ternyata ada penumpang gelap, yaitu penduduk Jombang dari Trawasan. Maka ini dibawa sampai ke Jeddah, dia ditahan oleh pramugarinya untuk tidak turun karena tidak ada dokumen sama sekali, dibawa pulang lagi ke Indonesia. Di Indonesia besoknya menjadi berita yang besar, di koran-koran diberitakan, yang kemudian dari berita itu ada Allah menggerakkan orang yang kaya, memberikan rasa ibahnya sebegitunya orang mungkin haji. Akhirnya dia temui, dia didaftarkan haji. Sungguh luar biasa rasa yang begitu menggelora itu. Allah menggerakkan hati dunia, Allah menggerakkan hati orang yang kaya untuk tergerak mendaftarkan haji untuk penduduk Jombang ini. Bahkan bisa sampai 2 kali pergi haji. Ini kan suatu yang luar biasa. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang besok hari Senin berangkat melaksanakan haji itu, kita doakan diberikan kesehatan, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kita harapkan pulang itu membawa oleh-oleh yang luar biasa, yakni haji yang mabrur, yang dengan kemabruran ini membawa dampak positif kehidupan di Kabupaten Jombang. Ini panggilan yang kedua, yang memang tidak semua orang dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tinggal kita semuanya seberapa kita mau sungguh-sungguh dalam hati kita berpikiran untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, panggilan yang pasti. Yang pertama itu pasti semua dapat panggilan. Yang ketiga ini juga kita akan pasti, yakni panggilan kematian kita semuanya. Kalau sholat kita tahu waktunya, oh ini sholat zuhur, oh ini sholat subuh, kita tahu waktunya. Haji juga begitu, mungkin kita tahu waktunya kan tidak bisa spontan. Ada waktu untuk daftar, ada waktu untuk menunggu, ngurus paspor dan yang lain, ada waktunya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Tapi yang ketiga panggilan ini kita tidak tahu waktunya, di mana, kapan kita, dengan bagaimana kita meninggal, kita tidak akan tahu. Maka panggilan pertama itu sangat menentukan. Ketika seseorang itu serius perhatian atas panggilan yang pertama, pasti dapat dipastikan dia akan siap dengan panggilan yang tidak tahu kapan itu akan datang. Nah, ini yang penting. Sehingga ketiga panggilan ini sangat ada rangkaiannya. Seseorang karena mungkin dia sangat perhatian dengan panggilan Allah yang pertama berupa sholat, maka Allah berkenan kemudian memanggil untuk berhaji. Kedua panggilan ini menjadi satu bekal untuk memenuhi panggilan yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Dalam keterangan disebutkan, ketika amal awal ma yuhasabu indallah as-shalah, besok kelak yang akan pertama kali dievaluasi oleh Allah di antara sekian banyak amal kebaikannya, yang pertama adalah sholat. Ketika sholatnya dianggap baik oleh Allah, maka semua amal perbuatan kita pun dianggap baik. Tetapi ketika amal ibadah sholat kita dianggap kurang,
tidak baik, maka Allah pun akan evaluasi amal ibadah kita yang lainnya, sedekah kita, tolong-menolong kita, berbaik kita dengan tetangga, keluarga, akan dievaluasi. Ini pentingnya panggilan pertama harus kita pedulikan, karena sangat menentukan sukses tidaknya kita memenuhi panggilan yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Sehingga Rasulullah memesankan kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita hendaknya terus menjaga takwa kita haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita ingat dengan Allah. Dimanapun kita bekerja, kita ingat Allah. Dimanapun. Ketika kita sudah berpegangan hidup kita ini selalu kepada Allah, insya Allah, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena desainnya Allah itu bagaimana hidup kita di dunia itu happy, hidup di dunia enak, senang. Ketika kita merasa susah, tidak enak, maka segera hasibu qabla an tuhasabu. Kita hendaknya segera evaluasi diri. Apa yang dirasakan kok tidak enak? Mengapa ekonomi saya kok susah? Mengapa hidup saya kok sumpah? Karena Rabbana atina fid dunya hasanah. Desain hidup kita ini dari di dunia itu hasanah, enak, happy, bahagia. Mengapa kok tidak bisa bahagia? Apa yang salah? Kita evaluasi. Wa fil akhirati hasanah, juga begitu. Di akhirat nanti kita bisa hidup bahagia, hidup senang, happy. Nah, ini desain yang diharapkan. Sehingga kita memohon, ya Allah, jadikan hidup saya sesuai dengan desain Panjenengan. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Maka mari tiga dari dua hal yang pasti panggilan Allah itu hendaknya kita persiapkan benar, kita berikan porsi perhatian yang benar, sehingga benar-benar nantinya hidup kita akan berkesesuaian dengan doa kita, hidup kita berkesinambungan dengan yang diharapkan Allah, dan benar-benar kita menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, Abdul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.